Bulan ini kita bersyukur saudara kalau kita terima visi yang luar biasa. Memang selama tahun ini kita menerima visi rutin saudara ya, berakar. Nah dalam hal ini di bulan ini kita belajar rutin as his disciple saudara. Jadi kita berakar sebagai murid Kristus dalam kehidupan kita. Supaya kita benar-benar tahu bahwa kita ini mau dipakai Tuhan lebih lagi saudara. Karena kalau kita mengikuti Yesus atau kita hanya sampai di tahap petobat baru atau menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi dalam kehidupan kita sehari-hari, atau kita bisa bilang saya menerima keselamatan dari Yesus, itu kebanyakan orang Kristen melakukannya saudara. Kebanyakan orang Kristen hanya stop sampai dia terima Yesus. Stop sampai dia menerima Yesus, sudah dibaptis, sudah sampai itu aja. Lalu kemudian secara rutin datang beribadah ke gereja setiap hari Minggu saudara. Atau saudara ikut kegiatan-kegiatan lain. Hanya sampai di situ saja saudara. Tapi yang Tuhan inginkan adalah lebih dari itu. Dan hanya mau terima, ya hari Minggu aja deh. Saya sudah sampai di situ aja Pak, sudah cukup buat saya. Tapi Tuhan mau saudara lebih dari itu. Karena Tuhan memanggil kita sesungguhnya adalah jadi muridnya. Kalau kita tahu dari firman Tuhan amanat agung Matius 28 ayat 19 sampai 20. Di situ dikatakan pergilah jadikanlah semua bangsa murid. Muridku katanya. Jadi inti utamanya Tuhan Yesus itu mau tidak hanya kita semua di tempat ini sudah menerima Yesus, sudah kenal Yesus, sudah dibaptis. Tapi Tuhan ini jadi murid. Nah makanya karena itu dikatakan dalam Matius 28 ayat 19 itu ya. Jadikan murid itu bagaimana caranya? Ya, dengan cara kita pergi memberitakan Injil keselamatan. Dengan bagaimana caranya lagi? Dengan cara setelah pergi memberitakan Injil keselamatan mereka menerima Yesus, dibaptis dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan kemudian Tuhan bilang ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Karena itulah disebut jadikanlah semua bangsa muridku kata Tuhan ya. Yang inti utamanya, tujuan utamanya adalah jadi murid. Kalau kita hanya stop sampai di baptisan, pengenalan kita kan Tuhan, ya segitu-segitu aja saudara. Gak bertambah-tambah. Sehingga banyak sekali ajaran-ajaran sesat atau palsu yang datang dalam kehidupan kita. Apalagi dengan kemajuan teknologi masa kini saudara. Saudara bisa mengakses semua khotbah-khotbah. Dari gereja manapun juga. Dari berbagai denominasi apapun juga. Ya, entahkah itu yang baik-baikkah, yang lurus-luruskah, atau sempat miring sedikit, saudara nggak tahu, nggak bisa membedakan, ya. Dan saudara hanya, ya udah ikutin aja apa kata pengkhotbah, ikuti aja apa kata pengkhotbah, karena saudara meyakini kata pengkhotbah itu benar. Nah ini kita harus cek ulang saudara. Belum tentu apa yang diberitakan itu benar, harus sesuai pada konteksnya dalam Alkitab. Apakah sesuaikah maksudnya, pemahamannya, pengertiannya, konteksnya saudara, sesuaikah dengan isi dari firman Tuhan tersebut saudara. Nah kalau kita jadi murid, kita ditantang oleh Tuhan Yesus. Ayo bertumbuh dalam iman. Bertumbuh dalam iman, pengenalan kita akan Yesus Kristus. Tidak hanya bertumbuh dalam mujizat demi mujizat, bertumbuh dalam kuasa-kuasa yang ajaib, bertumbuh dalam pujian penyembahan yang hanya sebentar saja, euforia saudara sesaat, sorak-sorai, girang-girang, loncat-loncat, habis itu pulang ke rumah sama seperti biasa. Tapi kalau saudara kenal Yesus dengan sungguh-sungguh, mengikuti dia dengan sungguh-sungguh, saudara tahu bahwa kehidupan perjalanan kita tidak sesmooth yang biasa kita sering diceritakan seperti di negeri dongeng, saudara ya. Oh orang Kristen jalannya baik-baik aja mulus semua, nggak ada halangan rintangan. Tapi ternyata dalam kenyataannya kita menghadapi namanya rintangan dalam perjalanan kita. Menghadapi masalah dalam kehidupan kita. Nah tantangan-tantangan inilah yang akan kita hadapi. Dan bagaimana umat Tuhan bisa menghadapinya dan jadi pemenang kalau hanya stop sampai di baptisan doang. Stop hanya datang hari Minggu aja.
Tapi Tuhan mau kita jadi murid lebih lagi dari itu. Mengikuti Dia dengan sungguh-sungguh. Maka itu saudara, kalau kita belajar firman Tuhan di bulan ini, ayat utama kita ada Lukas 9 ayat 23, coba kita lihat sekali lagi saudara ya. Di situ dikatakan, katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku, saudara. Jadi di sini kita lihat ada undangan yang Tuhan berikan buat kita umat percaya, umat yang sudah bertobat, umat yang sudah dibaptis di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus untuk mengambil langkah berikutnya. Maukah saudara mengikut aku, kata Yesus. Ini semacam undangan buat kita, bukan paksaan. Ya, harus didasarkan kerelaan dan pengertian dan pemahaman saudara mengikuti Yesus. Banyak orang ya udah ikut Yesus, kenapa? Karena disuruh sama gereja. Kalau kan kita pelayanan di sini harus ikut ini, harus ikut ini. Nah, sekarang kalau tanpa pengertian, saudara ikut-ikutan aja, itu semusim berlalu saudara. Semusim berlalu saudara rajin ikut ke ibadah, ikut komsel, habis itu lenyap tak berbekas saudara ya. Banyak kejadian seperti itu. Tapi kalau saudara ngerti, mengikuti Yesus tidak hanya satu musim, dua musim, tapi seumur hidup kita saudara. Nah ini harus kita pahami. Nah Tuhan Yesus sudah mengundang kita, maukah mengikut aku? Ya, dikatakan kalau mau mengikut Tuhan artinya apa? Kita berjalan di belakangnya Yesus. Yesus yang ada di depan, kita ada di belakangnya. Berjalan selangkah demi selangkah mengikuti langkah-langkah Kristus dalam kehidupan kita. Jangan sampai kita berhenti di tengah jalan atau ya sudah kita malas-malasan atau sesuai dengan mood kita. Hari ini ikut Yesus, besok enggak ikut sus gitu saudara ya. Hari ini ikut Yesus dengan sungguh-sungguh, lain-lain ikut yang lain saudara. Ketika moodmu baik, perasaanmu enak, semuanya ikut Yesus. Tapi ketika perasaanmu enak, semuanya tanpa Yesus. Nah ini yang jadi pertanyaan dalam kehidupan kita, maukah kau mengikuti Yesus? Nah kalau mau mengikuti Yesus, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama dikatakan menyangkal diri. Kita sudah belajar itu saudara ya, di minggu kedua saudara. Lalu kemudian di dalam menyangkal diri ini tidak sama atau bukan membenci diri sendiri. Salah saudara ya, oh kalau menyangkal Yesus berarti saya harus benci terhadap diri saya sendiri. Saya tidak mau mengakui diri saya sendiri. Bukan begitu saudara ya, bukan begitu. Atau menghukum diri saya sendiri. Bukan saudara, tapi menyangkal diri itu artinya melepaskan diri atau menolak keterikatan dengan sesuatu secara total. Melepaskan diri atau menolak keterikatan dengan sesuatu secara total. Ini bicara apa? Oh, melepaskan diri dari keterikatan secara total ya. Berarti begini ya Pak ya. Kan saya sama suami saya, sama istri saya terikat terus nih dalam pernikahan. Berarti kalau menyangkal diri, saya harus melepaskan diri dari istri saya kah gitu Pak? Harus bercerai dengan istri saya kah? Harus bercerai dengan suami saya kah? Nggak gitu saudara, itu salah. Salah pemahaman gitu saudara ya. Jangan berpikir, oh menyangkal diri berarti kita semena-mena bisa menolak istri kita, bisa menolak suami kita. Tidak, bukan gitu saudara ya. Tapi menyangkal diri sendiri ini artinya apa? Menolak keterikatan kita akan hawa nafsu kita, keinginan-keinginan kita. Tetapi yang kita tuju adalah keinginan Kristus. Ya, apa yang menjadi utama dalam kehidupan kita? Apakah Kristus atau hal-hal yang lain? Ya, banyak hal. Saya percaya semua di sini saudara punya banyak maunya kan? Ada keinginannya, banyak hal kan, banyak pengen ini, pengen itu, pengen itu, pengen ini. Tapi sekarang coba saudara teliti lebih lagi, review lagi, refleks lagi saudara. Apakah saya pengen ini karena saya yang pengen atau karena Tuhan yang pengen? Atau ini kehendak Tuhan? Saudara ya, jadi bukan lagi kalau kita menyangkal Yesus, menyangkal diri ya, bukan lagi diri kita yang menjadi fokus utama kita, tapi Yesus. Yesus yang menjadi fokus utama kita.
Ya, apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Ya, lalu juga kita bingung, berdoa apa enggak ya? Berdoa apa enggak ya? Puasa apa enggak ya? Gitu ya. Nah itu pilihan-pilihan dalam kehidupan kita, bagaimana kita belajar untuk menyangkal diri kita. Berdoa, berpuasa, membaca firman Tuhan, pergi ke gereja kah atau enggak kah hari ini? Males Malesnya kenapa? Karena mana saudara males, hujan di luar. Udahlah biar aja gak usah gereja, gak apa-apa. Nah ini salah satu bentuk penyangkalan diri saudara. Ketika ada orang marah sama saudara, saudara lebih cenderung apa? Balas marah kah? Atau diamin aja udah. Gak usah marah sama dia, biar aja. Tapi mengasihi dia. Nah itu bentuk-bentuk penyangkalan diri kita. Dan juga mungkin ada beberapa fokus utama dalam kehidupan kita yang mungkin saudara tanpa saudara sudah mulai melenceng. Ya, saya nggak tahu apakah banyak hal dalam kehidupan saudara yang tetap menjadi fokus utama saudara adalah Tuhan atau tidak. Ketika saudara diperhadapkan dengan masalah demi masalah, ya, entah dalam soal kesehatan kah, entah soal dalam hubungan suami istri kah, entahkah dalam soal uang kah. Apakah Yesus yang menjadi utama dalam kehidupan kita atau hal-hal yang lain? Kalau misalnya uangmu habis, terkuras ya oleh seseorang penelpon gelap gitu saudara tipu, rekeningmu habis, lalu saudara marah, saudara nangis, saudara salahin semua orang, ya marahin segala macam, marahin negara segala macam saudara. Dan sudah tidak mau ikut dengan Tuhan-Tuhanan lagi. Karena Tuhan membuat saya bangkrut. Nah itu berarti apa? Fokus utama kita bukan Tuhan. Tapi uang. Tanpa saudara sadari, fokus utamamu sudah mulai menyimpang. Bukan Tuhan yang menjadi tuanmu, tetapi uang yang menjadi tuanmu. Uang itu tanpa saudara sadari sudah jadi berhala dalam kehidupan kita. Saya tadi pagi baca satu artikel saudara. Saudara tahu pemimpin Korea Utara, dulu siapa awal mulanya, sekarang kan Kim Jong Un saudara ya. Awal itu siapa bapaknya? Kim Il Sung ya kalau nggak salah ya. Nah ternyata orang tuanya Kim Il Sung ini ya, pemimpin di Korea Utara ini saudara. Ternyata tuh adalah seorang dokter loh saudara. Dan papa mamanya ini orang Kristen. Kok bisa ya? Ternyata dalam perjalanan hidup mereka mengalami penyiksaan, sengsara dari orang-orang kaum komunis gitu loh. Nah, anaknya lihat kok bapaknya ini sampai dianiaya oleh orang komunis. Sampai akhirnya meninggal. Meninggalnya bukan dalam usia tua saudara, meninggalnya masih muda dan dalam penganiayaan. Lalu si Kim Il Sung muda ini gak terima. Dia berkata, kok Tuhannya yang tega sih? Tega sih sampai papa saya meninggal. Sudah sejak saat itu dia tidak mau ikut Tuhan Yesus lagi. Dia mengingkari imannya dan jadi komunis. Saudara. Makanya sekarang dia berkuasa di Korea Utara. Jadi pemimpin pemerintahan komunis. Kenapa? Pengenalan akan Tuhannya kurang. Tidak kenal Yesus siapa. Sesungguhnya saudara. Karena dia melihat dari fisiknya aja, dari luarnya aja. Kok Tuhan tega ya, kok Tuhan gak kasihan ya, Tuhan gak tolong ya. Papa saya dianiaya, papa saya sampai meninggal, kok dibiarkan begitu saja ya. Tapi justru di situ papanya tetap berjuang dengan imannya dan mempertahankan imannya tidak sampai murtad waktu dia meninggal. Menghembuskan nafas terakhir, tetap imannya adalah iman Kristen saudara. Mengikut Yesus. Tapi sayang, anaknya menanggapi hal tersebut dengan cara yang berbalik, saudara. Cara yang terbalik, saudara. Nah inilah makanya, saudara, kita nggak tahu level-level kehidupan kita sudah sampai di mana langkah-langkah kehidupan kita. Ya, saudara jangan berpikir hidup saya begini terus, Pak, sumut naik terus. Belum tentu, saudara. Satu saat nanti saudara bisa ada masalah, saya nggak doakan itu, saudara ya. Tapi ini namanya kehidupan. Nah dalam masalah itu bagaimana kita tetap mempertahankan iman kita. Kalau kita hanya sebagai pengikut Kristus yang biasa-biasa saja.
sampai di baptisan, sampai datang ibadah, stop sampai situ aja. Sibuk Pak saya mah, kerjaan juga banyak, usaha juga banyak. Jadi ya udah di sini aja lu udah puas sayang. Tapi Tuhan minta, ayo ikut aku, mau gak? Kalau mau mulai menyangkal diri. Nah kemudian juga pikul salib setiap hari. Pikul salib setiap hari itu, salib itu lambang penderitaan, lambang penghinaan, lambang kematian saudara. Ya, jadi artinya apa memikul salib setiap hari ini? Tetap taat walau ada harga yang harus dibayar. Ya, kita terang-terangan berani menolak korupsi. Orang mau nyogok kita, orang mau nyuap kita bilang no gitu saudara ya. Kalau saudara di bagian-bagian penting dalam perusahaan saudara, sudah ada orang menyuap, ayo dong kasih saya tender, kasih saya ini dah, supaya saya bisa lolos. Tapi saudara enggak mau, saya tetap mau jujur. Ikuti aja aturan yang ada. Ya, nah walaupun rugi, walaupun nggak dinaikkan jabatannya, kamu kalau mau naik jabatan harus pindah kepercayaan dong. Kalau ini mah kamu tahu lah di mayoritas gereja negara kita gitu saudara ya. Lalu aja pindah ke sini supaya kamu bisa naik jabatan. Dipromosi lebih lagi jadi kepala, jadi pimpinan. Apakah kita iyakah atau nolak saudara? Itu adalah salib yang harus kita pikul saudara. Saudara tetap melayani walaupun mungkin gak dibayar PK. Ya. Walaupun mungkin gak dihargai. Walaupun namanya saya sudah melayani loh 10 tahun di sini. Sudah melayani 20 tahun. Tapi nama saya disebut pun enggak. Tapi kalau saudara bilang saya tetap melayani. Walaupun mungkin saya enggak dihargai. Saya enggak diingat oleh pimpinan, oleh pembina saya, oleh pemimpin rohani saya. Tetap saya mau melayani karena saya yang saya layani bukan manusia, bukan gereja. Yang saya layani Tuhan Yesus. Itu salib yang kita pikul saudara. Ya, jadi hal-hal seperti inilah harus kita tahu. Dan bukan 1 kali, 2 kali, tapi setiap hari kata Tuhan. Rela menderita demi Kristus. Ya, kita mungkin pernah mengalami bully karena kita Kristen saudara. Nah ini salib yang harus kita pikul dalam kehidupan kita sehari-hari saudara. Nah sekarang kita lihat saudara. Makna mengikut Yesus, makna mengikut aku kata Tuhan. Di awal Tuhan sudah memberikan undangan ini, mau gak kamu mengikut aku? Mau tidak kamu mengikut aku? Jadi Tuhan tidak paksa kita, ini bicara soal keputusan yang rela dalam kehidupan kita. Bukan dipaksa, ikut dong, ikut diisi dong, ikut di pemuritan dong segala macam. Kenapa kamu ikut? Ya karena dipaksa sih Pak. Ya karena gereja ini kalau mau melayani harus masuk diisi Pak. Jadi ya mau gak mau lah saya ikut diisi. Itu karena terpaksa. Jadi ya nanti kalau sudah saya pelayanan, sudah bisa melayani, ya paling 6 bulan saya sudah gak ada aktif lagi di diisi. Itu hatimu bicara seperti itu saudara. Karena sudah punya tekad. Tidak akan diisi lama-lama. Tidak mau ikut pemuritan lama-lama. Tidak mau ikut kelompok saya lama-lama sampai saya diterima pelayanan. Ya paling nanti sebulan sekali aja udah saya datang ke disinya. Entah alasannya gampang lah, bilang sibuk lah, bilang inilah, itulah. Banyak alasan yang bisa saya ungkapkan. Nah ini saudara yang Tuhan lihat dalam kehidupan kita saudara. Jadi keputusan itu atas kerelaan bukan karena paksaan. Saudara ngerti kenapa saya mau dimuridkan. Kenapa saudara mau ikut kelompok sel? Kenapa saudara mau ikut disciple community? Karena di situ saya mengalami sesuatu yang baru. Karena di situ saya mengalami suatu pembaharuan. Karena di situ saya diperlengkapi lebih lagi. Saya diajar lebih lagi. Dan saya nggak sendiri berjuang dalam iman saya. Ada teman-teman rohani yang berjalan bersama dengan saya. Menemani saya sebagai saudara-saudara seiman. Saudara ngerti saudara? Kalau saudara ngerti seperti itu, saudara jalani disciple community ini bukan sebagai beban. Aduh bebannya banyak nih gini. Bukan saudara. Tapi saudara menjalaninya dengan kerelaan, dengan kesenangan, dengan kerinduan untuk bertumbuh di dalam pengenalan akan Yesus Kristus.
Bukan bertumbuh karena terima berkat, saudara. Bertumbuh karena pengenalan kita akan Yesus Kristus, saudara. Nah, kita memutuskan untuk berjalan mengikuti Yesus, artinya apa? Kita ambil posisi kita di belakang Yesus. Yesus yang ada di depan, kita yang ada di belakang, saudara. Dalam kehidupan kita. Dan kita menyerahkan hak hidup kita sepenuhnya kepada Kristus. Ya atau amin, saudara? Amin. Amin, saudara. Siapa di sini yang suami istri? Saya mau nanya saudara ya, gimana ngomongnya ya? Siapa di sini yang bawa mobil sama istrinya berdua naik mobil ke sini, atau kemana-mana sama istrinya naik mobil? Ini saya mau cerita pengalaman saya, saudara ya. Saya bawa mobil, istri saya juga bisa bawa mobil, nyetir, saudara, maksud saya ya, bukan bawa mobil, tapi nyetir mobil. Jadi saya dan istri saya bisa sama-sama bawa mobil. Nah, suatu saat giliran saya yang nyetir, ya, istri saya duduk di samping saya atau di belakang, gitu. Biasanya duduk di sebelah saya, saudara ya. Nah, waktu kami nyetir, kami mau menuju ke suatu tempat, tiba-tiba dia bilang, ini belok kiri, belok kiri, belok kiri. Lurus, lurus, lurus gitu. Kenapa sih kamu ambil lurus saja, kita bisa belok kiri lebih singkat, jalannya lebih cepat. Nah, yang bawa mobil siapa, saudara? Yang nyetir siapa? Saya. Tapi yang ngatur-ngatur siapa? Istri saya. Kamu kalau mau putar balik tuh ya, putar balik ke kanan, kamu harus mepet ke kanan, biar motor-motor tuh gak bisa lewatin kamu. Gitu loh. Wah, saya bilang ini yang nyetir saya apa istri saya gitu loh. Saya nyetir dikacaukan seperti itu jadi buyar. Aduh mau nyetir, mau lihat kiri kanan jadi awas-awas itu ada motor lewat. Aduh, kamu gak lihat ya matanya? Aduh, saudara. Berapa banyak istri-istri seperti itu, saudara? Gak ada yang ngaku ya, saudara. Nah, itulah yang terjadi dalam kehidupan kita, saudara. Dalam kehidupan rohani kita, ya, kita sudah serahkan hidup kita ke tangan Tuhan. Jadi istilahnya mobil kehidupan kita sedang disupirin sama Yesus. Yesus yang nyetir di depan. Kita duduk di samping atau di kursi penumpang. Tapi kadang-kadang kita lebih sok tahu dari Tuhan Yesus. Jalan sini loh Tuhan, jalan sini, ini jalannya lebih cepat Tuhan. Tuhan mana tahu ini jalan sudah saya lewatin kok berkali-kali. Pengalaman loh Tuhan 20 tahun saya. Gitu loh. Belok kiri loh Tuhan, belok kiri, awas-awas ada lubang Tuhan. Lah Tuhan Yesus lebih tahu jalan mana yang terbaik untuk kita lewati. Jalan mana yang terbaik untuk kita lalui. Kadang-kadang dia jalan cepat, kadang-kadang dia perlu lambat. Kadang-kadang dia harus lewati berbatu-batu, saudara. Dia tahu jalan itu rusak. Jangan jalannya pelan-pelan. Tapi kita kadang-kadang lebih sok tahu dari Tuhan. Ngatur Tuhan. Seharusnya kita jadi yang numpang di mobil kehidupan kita itu duduk. Tenang-tenang aja lah kamu. Nikmati aja perjalanannya bersama dengan Yesus. Nggak usah gelisah, nggak usah takut. Tuhan yang nyetir, Tuhan yang tahu kondisi jalannya dan dia tahu pasti apa yang akan dilaluinya. Tapi kadang kita seperti itu, seperti istri kita sendiri saudara. Yang lebih so tahu dalam menyetir saudara. Suatu saat pernah istri saya bilang ini, Dedi mah kalau nyetir cuma lihat ke kiri kanan nggak lihat semuanya. Ya, kalau mami nyetir pandangan wide, luas. Waduh saudara ya, barusan dia ngomong seperti itu, nggak lama kemudian dia bawa nyetir mobil, nabrak tong sampah saudara ya. Anak-anak di belakang tuh pada ketawa saudara. Waduh mami, barusan ngomong itu, tapi ternyata nabrak sendiri saudara. Kadang-kadang kita suka gitu ngatur Tuhan, pas waktu kesenggol, nabrak saudara. Kita yang nyalain Tuhan, tapi kita ngatur-ngatur Tuhan saudara. Nah inilah yang terjadi di kehidupan kita saudara. Ya, jadi ini potret kehidupan yang sesungguhnya kita alami waktu kita mau mengikuti Yesus. Nah, kata mengikuti Yesus ini ternyata di ayat ini juga dicantumkan lagi di akhir kalimat ini saudara.
ada mengikut aku. Nah ini bicara apa? Tentang kehidupan yang terus berjalan bersama dengan Yesus. Gak satu hari, gak 2 hari, gak 1 minggu, gak semusim, tapi berjalan terus menerus bersama dengan Yesus. Tetap mengikuti dan mentaatinya setiap hari. Artinya setia sampai akhir, saudara. Itu yang terjadi dalam kehidupan kita ketika kita memilih mengikuti Yesus. Setia sampai akhir. Nah, dalam bahasa Yunani, slide berikutnya lagi. Kata mengikut itu berarti mengikuti seseorang terus-menerus sebagai murid. Mengikuti seseorang terus-menerus sebagai murid, itu arti kata mengikut. Dan kata mengikut ini dalam bahasa Yunaninya itu dari akoloteo, saudara ya. Yaitu bentuknya imperatif, present aktif. Artinya apa? Perintah mengikut ini ya, ini perintah yang terus berlangsung. Bukan sekali, bukan sesekali, tapi terus menerus dalam kehidupan kita, saudara. Bukan sekedar kita berjalan di belakang Yesus, secara fisik kelihatannya berjalan di belakang Yesus, saudara. Ya, atau tapi menggambarkan kehidupan yang meladani Yesus, harus lihat Yesus penuhnya, mentaati dan berjalan dalam arah yang sama dengan Sang Guru, saudara. Itu yang Tuhan inginkan waktu kita mengikut Yesus, mengikut Sang Guru. Ada seorang teolog dari Amerika bernama Scott McKnight, dalam bukunya The Jesus Creed menjelaskan bahwa murid-murid Yahudi pada abad pertama, saudara, tidak hanya belajar apa yang gurunya ajarkan mereka, tetapi mereka belajar menjadi seperti gurunya, saudara. Tidak hanya belajar dari teori-teori aja gurunya ajarin ini, tapi ternyata mereka belajar seperti gurunya. Mereka belajar menjadi seperti gurunya. Itu saudara yang dimaksudkan seperti itu. Jadi waktu gurunya mengajar, mereka melihat, mereka mengamati, ya, mempelajari apa yang gurunya buat, apa yang gurunya lakukan, bagaimana sikap hatinya, responnya bagaimana. Itu yang dilihat, dipelajari oleh murid-murid Yahudi kepada rabi-rabinya, saudara, atau guru-gurunya, saudara. Dan mereka juga melihat bagaimana sang guru ini memperlakukan orang lain. Berjalan seperti dia, bicara seperti dia, kalau ngomong gayanya sama persis deh kayak gurunya. Saudara ya. Dan memperlakukan orang seperti dia. Nah, karena itu dalam proses murid ini mengikuti Yesus itu perlu yang namanya waktu. Tidak instan. Sekarang zaman instan, semuanya instan, semua cepat, saudara ya. Tapi mengikuti Yesus itu tidak instan. Perlu proses, perlu waktu, saudara. Perlu yang namanya penyangkalan diri. Perlu yang namanya itu pikul salib. Perlu kesetiaan, perlu ketaatan. Waduh, kalau kayak gini, sampai kapan Pak? Kok kayaknya susah banget ya? Perlu proses, perlu waktu, perlu penyangkalan diri, perlu pikul salib, kesetiaan, ketaatan. Aduh, jadi ngamut ikut Yesus. Ya. Mungkin ada yang berkata seperti itu, saudara. Sampai kapan nih Pak mengikuti Yesus begini terus caranya? Kalau saya perlu jawab, saudara, terus terang, sampai hidup kita serupa dengan guru kita, Yesus Kristus. Apakah saudara di sini sudah serupa dengan Yesus Kristus? Kalau sudah, saudara lulus. Saudara lulus, nggak usah ikut pemuritan lagi, saudara. Ya. Saudara lulus, nggak usah ikut disciple community lagi. Karena sudah serupa dengan Yesus. Tapi kalau saudara akui, saya belum serupa dengan Yesus. Dan saya mau mengikut dia, ya,
supaya hidup saya serupa dengan dia, dengan Yesus, ayo terus ikuti dia saudara. Sampai kita mengalami keserupaan dengan guru kita, Yesus Kristus. Ada anggapan yang salah tentang mengikuti Yesus. Anggapan yang salah tentang mengikuti Yesus. Ada orang yang mengatakan, aduh mengikuti Yesus itu berarti hidup saya pasti membosankan banget nih. Pasti boring banget lah. Gak ada fun-funnya, gak ada enjoy-enjoynya. Pasti ya, ada yang berpikir seperti itu saudara. Kalau saya ikuti Yesus berarti saya tidak boleh bercanda. Saya tidak boleh dapat hiburan. Saya tidak boleh ke pesta, saya tidak boleh ke kafe, saya tidak boleh nonton bioskop, gitu ya saudara ya. Saya harus pasang muka serius atau muka kecut, saudara ya, seperti habis makan buah asam saudara ya. Karena mungkin saudara punya anggapan seperti itu saudara. Tapi tahu gak saudara, Yesus gak seperti itu. Ya. Yesus gak kemana-mana kaku. Pokoknya strict gini. Enggak saudara. Atau mukanya asem terus. Enggak. Yesus enggak seperti itu saudara. Saudara tahu Yesus itu bahkan pergi ke pesta pernikahan di Kana. Tahu enggak pesta pernikahan di Kana itu berapa lama? Enggak seperti di Indonesia mungkin 1 jam, 2 jam, ya paling banter setengah hari lah pesta pernikahan itu. Tapi pesta pernikahan di Kana itu buat orang Yahudi, saudara, kalau pesta pernikahan lazimnya itu seminggu diadakan. Pesta terus, orang-orang ketawa, ngobrol, minum-minum. Dan bahkan Tuhan Yesus menyediakan anggur di pesta itu. Kok jadi Tuhan Yesus sendiri anggur sih? Gitu ya. Karena bilang, sesat nih, salah. Lalu Yesus sedang lakukan seperti itu. Dia sediakan anggur sampai terakhir. Hari terakhir anggurnya tetap masih enak, saudara. Semua bisa nikmati bersama-sama. Tapi disitulah yang terjadi sesungguhnya. Yesus pun ikut pesta dan menikmati pesta tersebut. Tidak lalu datang ke pesta tapi mukanya mengkerut, saudara ya. Ini lalu saudara, ini salah nih, nggak sesuai Alkitab, ini nggak sesuai Alkitab. Saudara seperti itu, jadi seperti apa? Seperti ahli Taurat saudara, seperti orang Farisi. Ini nggak boleh, itu nggak boleh. Tuhan Yesus diajar seperti itu, nikmati. Tapi justru disitulah waktu Tuhan menyatakan mujizatnya di tengah-tengah pesta itu saudara. Ya. Lalu juga Yesus makan bersama dengan orang-orang pemungut cukai. Nanti kafir nggak boleh dekat-dekat sama saya gitu ya. Orang ini bukan pengikut Yesus, gak seiman, jangan dekat-dekat, jangan bergaul sama saya ya. Tapi dia justru bergaul sama orang-orang itu yang berdosa supaya mereka diselamatkan. Supaya mereka dimenangkan. Sampai ada orang-orang yang iri sama Tuhan Yesus. Sampai mengatakan Yesus mengatai, itu tuh si pelahap tuh, si peminum tuh. Ya, saudara bisa lihat di Matius 11 ayat 19 saudara. Dan Yesus adalah orang yang paling menyenangkan untuk diajak ngobrol. Ya. Sampai anak-anak pun gak takut sama dia. Anak-anak datang menghampiri dia. Ngobrol sama dia, saudara. Ya. Jadi dari situ kita tahu bahwa kekristenan itu mengikuti Yesus bukan sesuatu yang kaku. Bukan sesuatu yang strict, harus begini, harus begitu. Tapi kita jalani segala sesuatu dengan tetap mengikuti langkah-langkah Kristus. Mengikut Kristus, mengikut Yesus bukan berarti hidup kita jadi lebih suram. Tapi hidup kita jadi lebih benar arahnya. Mengikut Yesus bukan berarti kita berhenti menikmati hidup. Harus sengsara terus, harus di kamar terus, berdoa, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, baca firman, itu aja. Puasa saudara.
Itu namanya kuper saudara. Kurang pergaulan. Ikut Yesus berarti saya harus ke hutan, berdiam diri, meditasi di sana. Menjauhkan diri dari duniawi. Lah kita disuruh jadi garam dunia, terang dunia, kok kita malah lari dari dunia saudara. Ya. Mengikut Yesus bukan berarti kita berhenti menikmati hidup, tapi kesenangan kita punya arah. Kehidupan yang kita jalani punya makna, punya tujuan. Kalau cuma sekedar hahaha hahoho, saudara ya nggak usah. Tapi ada tujuannya, ada arahnya, mau ngapain. Kita kesini mau ngapain, ada apa, tujuannya apa. Tuhan suruh kita apa di situ, saudara. Kalau nonton film, jangan ditonton, oh bagus ya. Tapi saudara tidak mengambil maknanya apa-apa, percuma saudara. Jadi kalau bukan saya melarang saudara nonton film, boleh nonton film, tapi dari film yang saudara nonton itu maknanya apa? Apa yang bisa kau ambil? Sering nonton film horor, saudara ya. Maknanya apa saudara? Supaya bertambah ketakutan saya Pak. Wah, bertambah ketegangan. Buat apa itu saudara? Nonton film yang ada tujuannya, ada maknanya. Ya, bukan berarti nggak boleh nonton film boleh. Tapi saudara lihat arahnya mau kemana. Arahnya yang benar kemana saudara. Ya, alasan yang kedua saudara, anggapan yang kedua, anggapan yang keliru yang berikutnya saudara ya. Ada orang berkata sudah baptis sudah cukup lah Tuhan. Ya, saya sudah rajin datang ke gereja setiap minggu. Ikut ibadah setiap minggu, itu kan artinya saya sudah ikut Yesus. Belum tentu saudara. Kalau saya datang tiap hari ke bengkel mobil, duduk di situ, apakah saya ini bisa dibilang jadi montir mobil? Enggak kan? Enggak kan? Ya. Begitu juga saudara datang ke sini tiap hari Minggu. Terus selalu saudara pikir, saya sudah ikut Yesus. Apa buktinya? Ya ini kehadiran saya di sini. Memang secara fisik engkau hadir di sini saudara. Datang ke gereja tiap minggu. Beribadah tiap minggu. Tapi itu bukan berarti saudara mengikut Yesus. Kehadiran saudara di tempat ini memang benar, sudah benar saudara. Itu sudah benar, itu langkah awal yang baik. Tapi mengikuti Yesus berarti apa? Hidup kita, keputusan kita, cara kita bicara, cara kita menggunakan uang, cara kita memperlakukan orang, cara kita bersikap, apakah semuanya itu sudah mengikuti langkah-langkah Kristus? Atau sebenarnya kita mengikuti jadwal Yesus. Ini istilah saya saudara ya. Apa tuh Pak istilah jadwal Yesus? Apa tuh Pak jadwal Yesus? Ya, jadwal Yesus itu seperti ini. Hari Minggu ibadah. Jam berapa? Ibadah kedua. Jam berapa? Jam 10.30 sampai jam 12.30. Oke, itu jadwal Yesus buat kita. Terus apa lagi? Hari Senin ada persekutuan ini, hari Selasa ada persekutuan wanita, persekutuan lansia. Hari Jumat ikut DC, hari Sabtu ikut menara doa. Itu kegiatan rohani saya. Itu selalu hadir loh saya tuh, nggak pernah absen. Pokoknya kalau hari Minggu saya duduk di barisan paling depan. Saya nggak berdiri di paling depan saudara ya. Duduk paling depan di bangku kelima dari kanan. Itu pasti saya. Gitu ya. Saya di situ terus. Jadi tempat duduknya sudah saudara tag saudara ya. Di situ setiap hari Minggu pasti ada saya di situ. Di ibadah kedua ya jangan lupa ya. Ada saya di situ. Tepat waktu. Hadir setiap hari Minggu. Itu baik saudara. Itu baik semuanya baik. Tapi itu belum cukup. Belum cukup.
Itu namanya jadwal kegiatan rohani saudara. Jadwal kegiatan rohani saudara. Belum mengikuti langkah-langkah Kristus. Bagaimana dengan Senin pagi ketika saudara di kantor, ya, saudara lihat saudara mungkin bagian kasir situ, waduh, ini aji mumpung nih. Perusahaan ini kan pembukuannya nggak rapi, bolehlah saya tilep 200.000, 50.000, kan nggak ada yang tahu. Loh, saudara lupa, saudara berpikir nggak ada jadwal Yesus di hari Senin pagi kok, nggak ada jadwal Yesus di kantor saya kok. Saya jadwal Yesus saya hari Minggu kemarin sudah berlalu tuh, sudah lewat. Disitulah kita lihat, apakah Yesus tetap ada di depan kita di hari Senin itu, dan kita tetap mengikuti Dia, atau kita hanya patokan jadwal Yesus, jadwal kegiatan rohani kita. Selebihnya tidak ada Yesus-Yesusan dalam kehidupan saya. Selasa siang, saudara datang ke kantor saudara, ke tempat pekerjaan saudara, saudara gosipin temanmu yang nyebelin banget sama temanmu yang lain. Kamu tahu gak tuh itu tuh, orang yang suka caper, cari perhatian bos terus. Ini itu segala macam, kita malah dijelek-jelekin. Coba saudara lihat lagi, apakah Yesus tetap memimpin mulut kita ini saudara? Ataukah jadwal Yesus sudah selesai kemarin, udah lewat. Jadwal Yesus nggak ada di hari Selasa, di tempat kerjaan saya nggak ada. Itu artinya apa? Saudara belum mengikuti langkah Kristus di belakang Yesus. Tapi hanya mengikuti jadwal Yesus setiap hari saudara. Kalau hari ini nggak ada jadwal Yesus, udah ya. Jadwal Yesus kan nanti hari Jumat lagi kalau saya ada edisi. Itu pun nanti kalau jam 7 sampai jam 9 aja. Selebihnya ya jadwal saya lah gitu. Ya. Begitu juga dengan hari-hari lainnya saudara. Tanpa saudara sadari apakah saudara sudah mengikuti Yesus setiap harinya. Yesus tidak hanya menginginkan satu slot saja dalam kehidupanmu, di kehidupan kita saudara. Tapi Dia inginkan memimpin seluruh hari-hari kita, bukan hanya hari Minggu saja, bukan hanya hari Jumat saja, tapi setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari. Bukan hari Minggu 1-2 jam saja, tapi setiap hari saudara. Jadi inilah yang dimaksud dengan mengikuti Yesus. Bukan sekedar hadir di tempat yang benar, tapi berjalan dengan cara yang benar setiap hari bersama dengan Yesus. Karena saya tadi sudah katakan kepada saudara, saya datang setiap hari ke bengkel mobil, belum tentu saya adalah orang yang jago mobil, ngerti mobil, montir mobil, enggak saudara. Cuman datang duduk di situ doang. Begitu juga dengan saudara. Hari Minggu datang ibadah, dengar khotbah, sampai di situ tok, keluar, nggak ada perubahan apa-apa. Saudara hari Minggu ibadah atau ibadah KKR, saudara jingkrak-jingkrak, luar biasa di lawatan Tuhan, hadirat Tuhan sampai rebah, nangis-nangis, pulang sama aja. Nggak ada bedanya. Nggak ada yang berubah tuh. Jadi apa? Apa yang terjadi tadi waktu ibadah? Cuman euforia semata-mata saudara. Kesenangan sesaat, melepaskan emosi yang penat. Di tempat ibadah paling cocok. Sudah cari tempat yang salah saudara ya. Justru di sini saudara datang, dengarkan firman Tuhan, keluar saudara berubah sesuai dengan pemahaman yang kau tangkap dari firman Tuhan yang kau terima setiap hari Minggu. Ya, makanya namanya penyangkalan diri, pemikul salib setiap hari itu perlu dalam kehidupan kita.
Disuruh mengampuni, enggak. Rasanya masih sakit di sini. Kamu nggak tahu ya, itu pemimpin rohani saya loh, yang saya percayai, malah saja menyakiti hati saya. Gimana saya mengampuni dia? Tapi di sini kita belajar, namanya kita sedang dibentuk Tuhan untuk menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Saudara nggak pernah pikir, mungkin Bapak nggak pernah, saya pernah ngalamin saudara. Dijelekin sama pemimpin rohani saya pernah. Ya, orang yang saya anggap, saya hormati dia, pernah. Tapi saya belajar untuk mengampuni. Dan saya lepas itu, saya menang itu saudara. Dan tidak stuck di situ, akhirnya saya nggak bisa bertumbuh dalam iman saya. Saya mau bertumbuh dalam iman saya. Ya. Nah sekarang kalau kita lihat lagi saudara, jadi namanya kalau kita mengikut Yesus itu sama seperti kita sedang ikut lari perlombaan maraton, lari maraton saudara. Lari maraton bukan lari maraton yang singkat 5 km, 10 km, tapi full maraton. Yang jaraknya itu 42,195 km saudara. Itu full maraton saudara ya. 42,195 km. Jauh gak? Jauh gak saudara? Seperti ke sini, dari sini ke Siantan ya Pak? Bukan. Lebih jauh lagi saudara. Ya. Dari sini seperti apa? Dari sini seperti ke Segedong, lalu saudara balik lagi ke sini. Kurang lebih seperti itu saudara. Tahu Segedong? Ya. Dari sini, dari Pontianak ini ke Segedong, lalu balik lagi ke sini. Itulah kurang lebihnya ya saudara ya. Nah berarti ini jarak jauh, perlu kesiapan, perlu tekad, perlu kemauan. Ya. Nah kita ini yang ikut lari lomba maraton ini pasti menantikan sampai garis akhir. Pasti menantikan ada hadiah yang kita terima nanti kalau sudah finish gitu ya. Ada apa nih? Oh medali kah atau apakah saudara ya? Waduh senang sekali sudah bisa sampai ke target 42,19 km. Tapi banyak orang di sekitar kita gitu ya, yang gak ikut perlombaan menyoraki kita, ayo terus maju, hebat kamu. Tapi mereka hanya nonton, puas nontonin kita berjuang sampai akhir. Tapi mereka gak ngalami. Sama seperti saat ini saudara lihat di TV World Cup ya, sepak bola dunia. Waduh, siapa senang sepak bola saudara? Semua senang saudara ya. Tapi saya maaf saudara ya, saya kurang hobi bola saudara. Kurang hobi nonton sepak bola, tapi saya nonton sedikit-sedikit saudara. Anak saya hobi nonton bola, lihat bola. Sampai dia beli jersey-nya Argentina gitu saudara ya. Karena dia mendukung Argentina, apalagi pemain favoritnya adalah siapa? Siapa soal bisa tebak gak? Pemain Argentina, Messi, Lionel Messi saudara. Waduh, saya waktu nonton Messi benar-benar hebat saudara. Bagaimana dia menggocek bola, ya sampai akhirnya dia bisa menendang bola dari jauh, bukan pakai kaki kanan, pakai kaki kiri saudara. Sampai bisa ke gol berkali-kali. Gak 1 kali, 2 kali, bahkan 5 kali, bisa lebih dari itu saudara. Dan apa predikatnya dia? Dia dapat sepatu emas itu saudara. Yang senang siapa? Dia ngalami itu. Tapi penonton puasnya sampai di situ aja, nonton doang. Gak ngalamin. Yang terima berkatnya siapa? Si Messi. Yang terima hadiahnya siapa? Messi. Kita cuman nonton saudara. Banyak orang di luar juga nonton doang kita. Bagaimana ya kamu ya? Perjalanan imanmu berhasil apa enggak ya? Wah kita nonton aja deh. Kita mau lihat kamu berhasil apa enggak sih? Lewat tantangan ini, masalah ini kamu bisa lewat apa enggak? Mungkin banyak orang syukurin lu jatuh, syukurin lu gak bisa sampai garis finish. Banyak mungkin yang seperti itu berharap kita jatuh. Berharap kita gak sampai finish. Udah gak usah bangun lagi, kamu udah jatuh gak usah bangun lagi, gak apa-apa. Banyak yang mungkin gak pro sama kita. Tapi banyak juga orang-orang yang pro sama kita, ayo maju terus. Tapi saudara,
Yang ngalamin menang itu siapa? Kita yang berjuang dalamnya. Kita yang berjuang dalamnya, kita yang lari di situ. Jadi waktu mau mengikut Yesus, mulai ambil keputusan, itu seperti saudara mendaftar ya dalam suatu perlombaan maraton saudara, lalu saudara pasang nomor lomba maraton tersebut, nomor peserta, kemudian saudara bersiap-siap berdiri di belakang garis start dan mulai siap untuk berlari, itu baru mau mulai ambil keputusan mengikuti Yesus. Tapi setelah itu selanjutnya adalah mengikut aku terus menerus. Seperti saudara sudah masuk dalam pertandingan itu, saudara mulai berlari. Mungkin kadang-kadang perlu cepat, mungkin agak lama sedikit ya, supaya saudara atur nafas, atur stamina saudara. Dan tetap berlari, meskipun lelah. Mungkin sempat jatuh, tapi bangun lagi, nggak menyerah, harus sampai garis akhir. Tidak nyerah di tengah perjalanan, bertahan sampai garis finish. Ini hebat saudara. Jangan menyerah kalau saudara jatuh di tengah jalan. Karena saudara adalah pelari-pelari maratonnya Tuhan. Bangun lagi, bangkit lagi, jalan lagi, lari lagi saudara. Mungkin jalanmu sampai terseok-seok. Saya pernah saksikan itu saudara. Pelari maraton karena jatuh sempat jalan terseok-seok. Tapi dia mau sampai garis akhir. Walaupun terseok-seok. Dia tuntaskan pertandingan itu. Ini yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kalau kita mau mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus yang sejati, jangan menyerah di tengah jalan. Jangan bilang, saya ikut Yesus ya, jadi murid Yesus setahun 2 tahun deh, udah gitu lulus udah cukup. Enggak. Tapi sampai mengalami keserupaan dengan Kristus. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25, mari sama-sama kita buka dan lihat, baca sama-sama. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kalau saudara lihat di sini ada kata saling berarti gak sendirian. Ada teman-teman yang menyertai, yang sama-sama ikut saudara. Siapa di sini yang pernah atau mengambil keputusan, saya mau diet Pak. Ada gak saudara yang mau diet? Saya pernah saudara, saya pernah ambil keputusan mau diet. Karena saudara lihat bentuk tubuh saya ya saudara ya, gempal dan gemuk-gemuk sedikit saudara ya. Saya bertekad, saya mau kurusin badan saya gitu kan. Udah saya mau katakan, malam saya gak mau makan lah. Saya bilang, pokoknya saya bilang sama istri saya, pokoknya besok malam Dedi sudah gak mau makan lagi ya. Nanti Mami sama Tepan, itu anak saya kedua ya, kalian aja yang makan berdua, makan malam berdua. Malam pertama saya berhasil saudara lewatin itu saudara ya. Nggak makan saudara ya. Nggak makan, jadi mereka makan, udah keluarga makan. Lalu hari kedua, istri saya mulai masak. Anak saya juga mulai masak saudara. Jangan pikir, oh anak kecil nggak bisa masak. Anak saya bisa masak saudara. Dia mulai masak. Lalu saya nggak tega saudara ya. Istri saya sudah masak, anak saya sudah masak. Masa diajak makan nggak mau gitu kan sudah. Akhirnya saya sudah makan sedikit saudara ya. Ini karena menghormati menghormati kerja keras mereka masak. Jadi saya makan sedikit. Hari ketiga saudara bilang, maminya istri saya bilang, malas masak. Kita makan keluar aja yuk. Makanlah keluar saudara. Makan keluar udah pulang kerja malam saudara. Malam keluar anak saya ikut juga. Saya nggak tega kan saudara. Kok istri saya nyetir sendirian malam-malam gitu kan. Katanya dia kalau dia matanya agak itu apa saudara, silinder saudara ya. Jadi kalau lihat cahaya tuh malam-malam bisa pecah. Waduh saya nggak tega, udah saya ikut juga. Saya nyetirin mobil saudara. Akhirnya saya yang makan juga saudara. Nggak berhasil lihat saya.
Karena gak didukung sama istri sama anak saya, saudara. Jadi saya diet di rumah itu sendirian. Tapi alangkah luar biasanya kalau saudara dietnya rombongan, ada temennya satu rumah, benar gak saudara? Saling mengingatin, hari ini kita puasa loh, udah jangan makan malam ya. Pokoknya stop sampai jam 6 kita gak makan lagi, atau makan buah lah paling banyak, paling banter. Itu enak saudara, ada teman yang saling mengingatkan. Ada ingat, komitmen diet ya, sungguh-sungguh. Tapi kalau diet sendirian saudara, aduh, ada banyak godaan saudara. Untuk sampai saya nggak bisa diet saudara. Nah itu yang terjadi dalam pemuritan saudara. Nah ini ada beda antara pemuritan dan kemuridan saudara ya. Pemuritan dan kemuridan. Kalau kemuridan atau yang pakai K saudara ya, K, huruf K depannya. Itu bicara tentang proses seseorang menjadi murid Kristus. Fokusnya adalah ke dalam diri kita sendiri. Kalau pemuridan adalah proses seseorang menolong orang lain menjadi murid. Kalau kemuridan, proses kita menjadi murid, diri kita sendiri menjadi murid. Kalau pemuridan, kita menolong orang lain jadi murid. Atau analogi sederhananya, kemuridan itu kita sedang belajar berenang. Supaya kita bisa berenang. Tapi kalau kemuridan, kita yang mengajarkan orang lain untuk bisa berenang. Ya. Jadi selain kita belajar untuk diri kita sendiri bertumbuh, ternyata pemuridan adalah kita juga mengajar orang lain supaya bisa bertumbuh juga. Jangan cuma kita sendiri yang bertumbuh, tapi orang lain yang bertumbuh juga. Nah pentingnya kita menjadi murid dalam sebuah komunitas. Seperti tadi yang sudah saya contohkan soal diet saudara, perlu ada teman-teman yang saling mendukung, saling bekerja sama, saling mengingatkan saudara. Karena murid Kristus itu tidak dirancang untuk berjalan sendirian. Allah tidak berencana untuk menjadikan kemuridan itu sebagai olahraga individual gitu saudara ya. Tapi Tuhan Yesus mengajarkan sejak kemuridan ini adalah bersama-sama. Kenapa Tuhan Yesus panggil 12 murid bukan satu orang aja? 12 murid dia panggil untuk jadi muridnya dia. Ya, dengan berbagai macam latar belakang yang berbeda-beda. Ya, mereka makan bersama, berdebat di situ saudara, berargumentasi, mungkin sempat marah-marahan segala macam, ya, gagal bersama-sama, pernah diutus tapi gagal saudara ya. Tapi juga mereka bertumbuh bersama di dalam pemuritan yang Tuhan Yesus lakukan kepada mereka. Kemudian juga dalam pemuritan itu yang menjadi murid Kristus ya dalam komunitas, kita bertumbuh melalui komunitas murid. Seorang teolog dari Jerman namanya Dietrich Bonhoeffer saudara, dalam bukunya Life Together menulis orang Kristen itu membutuhkan saudara seiman. Gak bisa sendirian. Ia tidak bisa berlari sendirian. Kenapa? Ternyata dalam kehidupan kita ada blind spot yang tidak kita ketahui di sekitar kita, saudara. Blind spot tahu kan saudara? Kalau saudara naik mobil, saudara ada lihat yang ada bagian-bagian dari mobil saudara yang saudara tidak bisa lihat, tidak bisa kendalikan. Ya. Yang kita bisa lihat spion kiri kanan. Ya. Itu toh sama spion di depan kita nih lihat ke belakang. Tapi tiba-tiba kalau misalkan kita mau belok kanan, kita lihat ke kiri, saudara, tiba-tiba ada orang nyelonong kita di belok kanan, saudara. Bisa nyerempet mobil kita nggak tahu, saudara. Karena kita fokusnya ke kiri. Nah itu adalah blind spot dalam kehidupan kita, saudara. Seperti juga kalau saudara mengendarai mobil atau motor, di depan saudara ada truk, ada bis besar. Saudara jangan ada di belakang truk atau bis tersebut. Lebih baik saudara menghindar, ya, karena itu spot yang berbahaya. Supir dari bis atau truk itu nggak lihat kita ada di belakang dia. Tiba-tiba dia bisa mundur, tiba-tiba dia bisa nyelenong kemana, ke kiri kanan, bikin manuver sendiri saudara. Atau bisa tiba-tiba dia berhenti, ini nabrak truk, nabrak bis saudara. Nah itulah faktor kecelakaan yang bisa terjadi. Begitu juga kita ada blind spot
dalam kehidupan kita yang mungkin kita tidak bisa lihat. Tapi kalau dalam komunitas ada teman-teman rohani, saudara-saudara dekat kita yang bisa melihatnya. Jangan deket-deket, bahaya loh. Bahaya. Nanti kamu jatuh dalam dosa. Mengingatkan kita saudara. Ya, ada keputusan yang kita pikir sudah benar, tapi kita perlu telinga orang lain untuk mengujinya. Benar gak ya? Yang saya mengerti soal ini. Benar gak? Salah gak? Ya, ada mungkin beban yang terasanya lebih ringan kalau kita bisa bagi bersama, tapi terasa menghancurkan kalau kita pikul sendiri, saudara. Perlunya komunitas seperti itu. Kemudian juga dalam murid di komunitas, saudara, penting kenapa? Kita belajar bersama-sama, ditegur, dibentuk bersama-sama. Belajar bersama sih oke lah Pak. Tapi kalau ditegur, siapa dia gitu ya. Ini kehidupan gue kok urusan saya. Kenapa orang itu kepo-kepo amat, tegur-tegur saya. Nah justru itu pentingnya saudara seiman. Pentingnya komunitas. Ya, kita bukan cari orang kepo, bukan. Tapi cari teman rohani yang perhatian sama kita. Bukan cuma memuji-muji tuh ya baguslah kamu, hebat kamu gini. Bukan. Bukan yang teman yang yes, hebat, bagus, oke. Enggak. Tapi bisa kasih tahu, kamu salah di sini loh. Kamu kurangnya di situ loh. Perlu kamu perbaiki lagi. Nah itu teman yang kita perlukan, saudara seiman yang kita perlukan. Perlu ada orang yang menegur kita kalau kita mulai menyimpang. Perlu terbuka juga untuk menerima teguran-teguran yang datang dalam kehidupan kita, saudara. Amsal 27 ayat 17 mengatakan besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Bersyukur ada orang kritik kita. Dulu istri saya punya teman kos. Waktu masih kuliah saudara ya, dia cerita sama saya. Punya teman kos, sukanya kritik istri saya terus. Suka nyindir-nyindir terus. Ya. Tapi disitulah istri saya belajar untuk tidak hidup dengan kritikan itu terus. Tapi lewat kritik itu membangun dirinya. Mengubah cara pandang dia. Oh, ada pandangan-pandangan orang lain yang perlu juga didengar, perlu diperhatikan untuk memperbaiki diri dia. Dia pikir temannya ini gak suka sama dia. Sampai beberapa saat berlalu saudara. Tapi sekarang ternyata teman yang suka kritik itulah yang jadi teman dekat kami sampai sekarang saudara. Walaupun jarak kami jauh, dia di Jakarta, kami di Pontianak, tapi kami tetap berhubungan. Ya, dulu yang suka kritik, oh jadi akrab kita, saudara ya. Suka kasih masukan, bahkan dia minta nasihat-nasihat dari kita, kita kasih, saudara. Nah itu perlunya teman seperti itu, teman seiman, teman rohani, teman dalam komunitas, saudara. Dan kemudian yang keempat, kenapa kita perlu murid dalam pemuridan dalam komunitas, saudara? Kita nih mau Tuhan utus untuk menjalankan misi Tuhan. Dan itu gak bisa sendiri, perlu bersama-sama. Dalam Lukas 10 ayat 1 ya, di situ dikatakan kemudian daripada itu Tuhan menunjuk 70 murid yang lain, lalu mengutus mereka berdua-dua mendahuluinya ke setiap kota dan tempat yang hendak dikunjunginya. Jadi Tuhan tahu nih, dalam mengutus misinya gak bisa sendiri, perlu berdua-dua. Ada teman yang saling mendukung, saling menopang, bisa bekerja sama dengan baik. Karena dia tahu bahwa misinya itu terlalu besar untuk dilakukan sendiri. Dan terlalu berat kalau hanya dipikul seorang diri saja. Perlu ada teman-teman, saudara-saudara seiman yang saling mendukung, saling mendoakan, saling bekerja sama dengan baik, saudara. Nah setelah itu, setelah kita jadi murid, saatnya tiba nanti kita pun akan memuridkan orang lain lagi, saudara. Kita mulai ambil perhatian untuk orang lain. Kita mulai memperhatikan pertumbuhan rohani orang lain. Ya, jangan ambil kesempatan dari domba-domba yang engkau gembalakan. Waduh,
aji mumpung nih. Domba yang saya muridkan adalah orang kaya. Gitu ya. Jadi segala sesuatunya kalau mau duit ambil dari dia. Nah itu aji mumpung saudara. Tanpa kita sadari kita seperti gembala, tetapi punya berhati serigala saudara. Ya. Bukannya merawat domba-domba yang Tuhan sudah percayakan, tetapi kita malah merusak dia. Kita mulai bisa memuridkan, mulai dari satu orang Tuhan percayakan. Saudara tahu, waktu saya pindah ke Pontianak ini, mulai kelompok sel, saya memuridkan berapa orang saudara? Berdua saudara, cuma 2. Dan murid kelompok sel saya itu semuanya wanita, dua-duanya wanita saudara. Ya. Terus di situ saya main musik sendiri, awal-awalnya saudara, main musik sendiri, bagi firman Tuhan sendiri. Aduh, Tuhan sampai kapan Tuhan? Cuma 2 gitu ya. Tapi Tuhan tambahin lagi, oh jadi 4, tambahin lagi, akhirnya ada cowoknya juga saudara. Puji Tuhan saudara, jalan terus. Karena perlu kesetiaan dalam mengembalakan, dalam memuridkan. Dan sampai sekarang pun, saudara jangan pikir sudah selesai ya Pak pemuridannya. Belum. Saya pun dimuridkan. Sejak saya bertobat, saya terima Yesus tahun 92, waktu saya masih kuliah. Disitulah saya mulai masuk pemuridan. Ya, pemuridan dengan berbagai macam pemurid. Orang-orang yang memuridkan saya, ya, diajarkan bagaimana hidup dalam pemuridan, hidup sama-sama, saudara ya, pergi kemana-mana sama-sama, belajar firman Tuhan sama-sama, saudara. Lalu berganti lagi pemuridan karena mulai berganti pelayanan lagi, saudara, berganti lagi, sampai suatu saat waktu saya pelayanan ke misi luar negeri, pemurid saya adalah satu penyanyi rohani terkenal, saudara, dan sekarang adalah gembala juga, ya. Kalau sudah pernah dengar lagunya, aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Atau sudah pernah dengar lagu, lebih dalam lagi, ku rindu Kau Tuhan. Nah itu pengarangnya itu saudara, jadi pemurid saya saudara. Ya. Pernah tinggal satu rumah sama dia. Waktu kami sama-sama di Belanda gitu ya. Jadi tahu bagaimana kehidupan dia seperti apa. Oh ya seperti ini ya. Oh jadi hamba Tuhan tuh nggak cuma doa terus setiap hari di kamar mengurung diri siang dan malam, enggak. Tapi dia juga punya aktivitas. Kadang-kadang kami jalan bareng-bareng sama-sama. Makan bareng-bareng, ketawa bareng-bareng, ngobrol bareng-bareng saudara. Dan sampai saat ini pun saya masih dimuridkan sama Bapak Gembala Pak Wilan, Bu Wilan. Jadi nggak stop. Karena apa? Saya tahu saya sedang dibentuk menjadi serupa dengan Yesus. Dan tidak stop sampai di tengah jalan. Sampai akhir hidup saya. Ya saudara ya. Lalu kemudian apa kita belajar menyalurkan kasih, perhatian Tuhan kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang-orang yang kita muridkan. Ya. Sampai sekarang pengarang tersebut Pak Robert sama Bu Lea saudara. Sampai sekarang kalau saya ulang tahun masih diucapin selamat saudara. Diwahain selamat ya Jo, selamat ulang tahun hari ini gitu. Saya baru terima kasih Ci, saya bilang. Jadi ada perhatian diberikan saudara. Ya, nah ini kita lihat peta terakhir, slide terakhir. Nah ini saudara, jadi punya gambarannya ya saudara ya. Apa yang kita pelajari selama sebulan ini, kita mulai dari poin yang pertama itu adalah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Itu kunci pertama kita untuk melangkah, mulai mengikuti Yesus sebagai murid Kristus yang sejati. Lalu yang kedua adalah kita ambil keputusan, maukah saya mengikuti Yesus, menjadi murid Yesus? Oke, kalau mau, ini ada 3 hal yang kamu harus lakukan. Yang pertama adalah menyangkal diri, memikul salib setiap hari dan mengikut Yesus. Ketiga ini bukannya step 1, 2, 3, tapi bersamaan dilakukannya. Setiap saat, setiap hari. Sampai kita mengalami yang namanya keserupaan dengan Kristus. Hidup kita mencerminkan karakter Kristus dalam kehidupan kita. Amin saudara.
Mulai paham saudara ya, mulai oh terbuka, oh selama ini begini ya ternyata ya. Yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita.